Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa KPK menggeledah kantor Wali Kota Pekanbaru Riau untuk mencari barang bukti operasi tangkap tangan mantan PJ Wali Kota Pekanbaru Risnandar Himawa. Dalam penggeledahan ini, penyidik KPK membawa 2 koper berisi dokumen. KPK juga mendatangi rumah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Yuliarso. Di kediaman Yuliarso yang berada di Kelurahan Labuh Baru, KPK mencari bukti transfer uang 150 juta. Uang tersebut dikirim atas permintaan tersangka Sekda Kota Pekanbaru, Indra Pobi Nasution, yang ditujukan ke rekening orang lain melalui Yuliarso. Saya untuk bersama-sama ke rumah untuk dilakukan penggeledahan. Jadi tadi sudah dilakukan penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan terkait dengan kasus yang diduga terjadi kepada para tersangka. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan kasus korupsi pengelolaan tata niaga Komoditas Timah dengan 3 terdakwa yang merupakan mantan Kadis ESDM Kepulauan Bangka Belitung. Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji, terdakwa Suranto Wibowo dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Sedangkan terdakwa Amir Syahbada divonis 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah, serta membayar uang pengganti 325 juta rupiah. Sementara Rusbani, PLT Kadis SDM periode Maret hingga Desember 2019, divonis 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Apa yang menjadi catatan kami? Pertama, perbuatan kerjasama bisnis antara PT Timah dengan mitra itu tidak ada langsung terkaitkan dengan kepala dinas ataupun terkait dengan klien kita Amir Syahbada dan 2 terdakwa. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan flyover Madukoro di Kota Semarang, Jawa Tengah. Infrastruktur strategis ini diharapkan dapat memperlancar arus lalu lintas dan meningkatkan konektivitas dan menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi di Semarang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto meresmikan flyover Madukoro di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dengan diresmikannya flyover Madukoro, pemerintah kembali menunjukkan komitmennya untuk menyediakan infrastruktur berkualitas yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Hal tersebut penting mengingat sumber pembiayaan pembangunan berasal dari uang rakyat. Yakinkan bahwa semua yang dibangun adalah sesuai spesifikasi. Yakinkan bahwa efisiensi dan kualitas dipertahankan. Ya. Berilah yang terbaik sehingga kemampuan negara dan bangsa sebesar-besarnya bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat kita. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga turut memberikan apresiasi. Presiden Prabowo menghadiri pembukaan apel Kasatwil tahun 2024 yang digelar di Akademi Kepolisian Lemdikdat Polri Kota Semarang, Jawa Tengah. Didampingi sejumlah menteri, Prabowo disambut penghormatan pasukan Akpol pada apel Kasatwil yang digelar selama 2 hari dari 11 hingga 12 Desember 2024. Presiden Prabowo Subianto menghadiri agenda apel Kasatwil 2024 di Akademi Kepolisian Akpol Semarang, Jawa Tengah pada Rabu siang. Kedatangan Presiden disambut langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Prabowo juga menerima penghormatan dari pasukan apel Akademi Kepolisian, didampingi oleh sejumlah menteri. Di antaranya Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, dan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya.
Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Prabowo menaiki mobil maung Brimob masuk ke lingkungan Akademi Kepolisian dan disambut antusias anggota Polri dan masyarakat setempat. Mengusung tema peran Polri yang presisi dalam mendukung agenda nasional tahun 2024 guna mewujudkan keamanan dalam negeri, apel Kasatwil 2024 ini dihadiri oleh sebanyak 571 peserta, mulai dari PJU Polri, Kapolda, hingga Kapolres dari seluruh Indonesia. Dalam agenda itu, Presiden Prabowo pun menyampaikan arahan dan harapannya ke depan terhadap Korps Bayangkara. Ya, kita berharap polisi semakin semangat, semakin profesional, semakin disiplin, semakin berbakti kepada bangsa dan rakyat. Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan sejumlah pencapaian Polri, serta menegaskan komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Polri berkomitmen akan mengerahkan segala sumber daya untuk menjaga stabilitas Kamtibmas dan mendukung penuh misi Astacita guna mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Korps Bayangkara menegaskan kesiapannya menghadapi berbagai tantangan agenda nasional, baik tantangan dinamika geopolitik dan teknologi digital. Polri pun akan terus memainkan peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.